Biaya hidup di Inggris. Halo, selamat ketemu lagi ya. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini saya ingin membahas terkait biaya hidup ketika studi di UK atau biaya hidup di Inggris ya. Untuk informasi, mungkin ada rekan-rekan sekalian yang sedang mencari informasi untuk memilih negara mana yang akan dijadikan tempat untuk studi lanjut gitu ya. Kali ini saya akan membahas tentang Inggris, di mana saya pernah selama 4 tahun studi di Inggris. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi untuk rekan-rekan sekalian. Berapa sih sebenarnya biaya hidup di Inggris? Nah, sebenarnya untuk komponen biaya hidup untuk di setiap kota biasanya berbeda-beda. Jadi ada kota-kota besar yang memang biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Misalnya di London itu akan biaya hidupnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lebih kecil gitu ya. Misalnya kita bandingkan antara London dan Glasgow, pasti akan berbeda untuk biaya hidupnya. Tapi jangan khawatir karena beasiswanya yang mengcover juga akan berbeda dari alokasi pembiayaan untuk beasiswanya. Nah, kalau kita bicara tentang komponen biaya hidup gitu, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan ini yang biasanya pengeluaran utama dalam setiap bulannya. Jadi yang pertama yang banyak adalah untuk akomodasi, dan ini setiap bulan ya, akomodasi. Kemudian ada utility kayak gas, kemudian internet. Kemudian ada jangan lupa konsumsi juga ya, ada konsumsi untuk kebutuhan kita setiap harinya. Kemudian juga ada transportasi. Nah, ini adalah perkiraan biaya hidup ini di Glasgow ya waktu itu. Misalnya biaya flat sekitar 350 pound sterling, ada utility seperti tagihan listrik, gas, dan internet sekitar 150. Ya, biaya makan misalnya 100 pound sterling per bulan, transportasi 50, kemudian komunikasi kayak pulsa dan kebutuhan lain misalnya diperkirakan 50 pounds. Jadi sekitar 700 pound sterling. Itu sudah basic banget ya, belum termasuk ketika ada keperluan traveling dan lain-lain gitu. Tapi ini juga akan sangat berbeda misalnya di London, kemudian di kota lain seperti Birmingham ya. Di kota-kota besar kemungkinan juga akan lebih mahal biaya hidupnya, ataupun Manchester misalnya. Begitu. Nah, gimana sih caranya berhemat biaya hidup? Nah, tips nomor 1 adalah manfaatkan charity shops. Di Glasgow itu banyak sekali charity shops, jadi kayak second hand shop yang menyediakan kebutuhan-kebutukan kita. Ya memang sudah digunakan ya, barang yang digunakan, tapi kualitasnya masih sangat bagus. Nah, itu yang perlu. Ada kayak jaket, coat, baju-baju hangat, ataupun gelas, piring gitu ya, kita bisa beli di sana. Itu sangat menurut saya sangat menghemat pembiayaan untuk kebutuhan kita ya. Itu mahasiswa-mahasiswa sering menggunakan tips ini untuk bisa berhemat untuk kebutuhan kebutuhan baju dan lain-lain. Karena misalnya kalau di toko yang kita harus beli baru harganya lumayan. Jadi dan toh yang di second hand shop kualitasnya masih bagus, barang-barangnya juga bermerek. Jangan khawatir, kalian bisa dapat coat-coat yang bermerek dan bisa ganti dengan biaya yang murah. Nah, kayak The Salvation Army, kemudian ada The Cancer Research UK gitu ya. Ini charity shop yang hampir ada di setiap kota di UK. Nah, kita bisa mendapatkan banyak barang-barang yang berkualitas. Nah, ini contohnya coat saya penggemar coat ya. Jadi saya banyak bergonta-ganti, tapi ya itu kebanyakan saya memang membeli di charity shops dan kualitasnya masih sangat bagus
dan kece lah ya, masih tetap dipakai. Nah, tips yang kedua adalah rajin masak untuk konsumsi kita sehari-hari. Tips yang kedua, kalian harus sering-sering masak sendiri. Ya, karena biaya untuk konsumsi itu biaya kedua yang terbesar ya setiap bulannya gitu, yang kita keluarkan setiap bulannya. Jadi ketika kita masak sendiri setiap bulannya itu akan mengurangi, akan berhemat ya dibandingkan kalau misalnya makan di luar gitu. Makan di luar misalnya di Glasgow itu bisa sekitar 5 sampai 10 pounds untuk makan di luar, dan itu kalau misalnya masak sendiri akan jauh lebih hemat. Jadi saya sarankan untuk mahasiswa-mahasiswa sebagai upaya untuk lebih berhemat, sering-sering misalnya untuk masak sendiri ya di flatnya, di akomodasinya. Nah kalau makan di luar boleh gitu, tapi jangan sering-sering gitu ya. Jadi saya pas weekend atau makan bareng bersama teman-teman boleh makan di luar gitu sesekali. Nah, kita juga harus pinter-pinter ya untuk berhemat. Kita bisa memilih barang-barang, misalnya belanja pada jam-jam tertentu yang harganya bisa lebih murah. Jadi ada reduce-nya sangat lumayan ya. Ada banyak bahan-bahan makanan yang bisa tetap kita konsumsi. Kemudian ada juga banyak pilihan supermarket yang kita bisa pilih mana yang harganya lebih murah. Nah, biasanya mahasiswa tahu misalnya barang-barang apa yang lebih murah bisa dibeli di toko tersebut. Jadi lebih menghemat untuk biaya konsumsinya sehari-hari, karena ya memang kita harus memikirkan kita harus makan apa dalam sehari itu kan. Nah, dengan memilih ada berbagai macam ini juga bisa membantu. Kemudian bawa bekal makanan ke kampus. Nah, ini kan juga menghemat untuk tidak makan di luar gitu. Jadi bawa kita masak, kemudian kita bawa bekal ke kampus akan membantu kita untuk berhemat, teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa manfaatkan berbagai macam diskon. Ada kalau student ada banyak ya, ada rail card, kemudian ada bus. Jadi banyak cari-cari informasi terkait diskon yang bisa kita dapatkan untuk menghemat biaya hidup kita dalam 1 bulannya. Pasti bisa kalau banyak browsing. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait informasi terkait biaya hidup di Inggris, dan juga beberapa tips untuk berhemat sehingga kita bisa mengelola keuangan selama studi dan punya tabungan yang lumayan ketika studi. Baik, terima kasih.